Syafiq dan Ustadz Abduh. Dan selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz atas sambutan sebagai tuan rumah. Nggih Ustadz. Afwan Ustadz, pakai nggih juga boleh ya Ustadz ya. Nggih. Biar lebih jauh lagi Pak Wadli ya. Ya. Walaupun orang Padang Ustadz, tapi nggih insyaallah ngerti Ustadz. Baik, selanjutnya mungkin kita minta pendapat atau nasihat atau pembukaan dari tuan rumah yang kedua, mungkin Ustadz Muhammad Abdul Twasikal hafizahullah taala. Falyatafaddal maskura Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang kami muliakan Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama, kemudian Ustaz Aminur Baiz, Kak Erlan, terus Kak Yogi. Iya, Kak Yogi ada dua berarti. Nah, ya. Kemarin saya kira Kak Yogi yang satu. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bersua dan berjumpa dengan Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kalau saya langsung pakai bahasa nasional, kalau nerjemahin Ustadz Ami bisa insya Allah. Maksud Ustadz Ami tadi panjang lebar cuma selamat datang pada Bapak Ibu-ibu sekalian. Jadi mukaddimahnya orang Jawa itu biasanya panjang lebar, bisa setengah jam. Tapi intinya paling ucapkan selamat datang dan minta maaf saja. Biasanya kalau undangan-undangan nikah seperti itu, tapi ngomongnya panjang lebar sekali. Tadi Ustadz Ami masih lebih ringkas itu. Sebenarnya kalau mau ngomong lebih panjang lagi nanti bisa sampai setengah jam. Itu Ustadz Ami, makasih atas sajiannya untuk para tamu undangan dan para peserta, terutama yang hadir pada kesempatan kali ini, juga kepada Gurunda Ustadz Syafiq Reza Basalama atas juga kesempatan yang diberikan pada kami untuk pertama kali hadir dalam Family Gathering SRB yang keempat ini. Semoga acara ini nanti berlangsung dengan lancar sampai selesai nanti besok Ahad, dan mudah-mudahan nantinya kami juga nanti bisa berbagi. Tadi siang sebenarnya sore tadi kami ditugaskan untuk membahas masalah perjodohan Ustadz Syafiq, tapi materinya kurang pas banget dengan Bapak Ibu-ibu di sini. Gak ada yang jomblo-jomblo saya rasa gitu ya. Jadi coba ada yang jomblo-jomblo? Ya anak-anak aja itu kan, gak ini yang usia-usia yang mau nikah sini saya yakin sudah semua sudah terselesaikan masalah itu ya. Makanya tadi saya singgung sedikit tentang masalah keluarga dari buku untuk persiapan nikah sebenarnya itu. Kemudian nikah yang pertama dulu Ustadz ini. Yang kedua nanti Ustadz Syafiq yang berbagi langsung aja ilmunya. Kalau saya nanti terlalu kebanyakan teori gitu. Biar nanti guru Ustadz Syafiq untuk membahas masalah ini lebih bagus ya, dan lebih valid nanti ilmunya. Kalau saya cuma baru meraba-raba, beliau nanti lebih menguasai materi ini daripada saya cuma sekadar teori saja. Orang kalau teori itu beda dengan yang dipraktekkan di lapangan. Walaupun data biro jodoh saya pegang semua gitu ya, tapi saya nggak bisa kutak-atik data itu sama sekali, karena itu urusan tim untuk permasalahan jodoh tadi. Tadi beberapa alhamdulillah sudah menanyakan langsung ke saya, terutama tadi yang punya anak-anak putri. Ya monggo nanti kalau ada problem, ada masalah tentang perjodohan nanti bisa kami bantu. Dan sebentar lagi memang ada kelas pranikahnya, kalau mau dapat info ada brosurnya di luar, nanti bisa dipegang brosur tersebut untuk bisa mengikuti. Mudah-mudahan nanti bisa jadi solusi ke depannya untuk yang memiliki masalah perjodohan. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi Family Gathering ini ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Mudah-mudahan gak hanya ke utara. Saya sebagai duta Gunung Kidul mempromosikan Gunung Kidul juga. Nanti tak laporkan kepada Pak Bupati insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa mempromosikan juga pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul.
Kalau ingin suasana jamaahnya juga nanti mudah-mudahan Ustadz Syafiq bisa hadir lagi yang ketiga kalinya Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti ke Gunung Kidul lagi. Nanti jadwalnya saya minta selanjutnya. Demikian ada yang salah mudah-mudahan bisa dimaafkan dan kami doakan mudah-mudahan acara ini berlangsung sampai selesai dengan lancar dan Allah berikan keselamatan untuk kita semuanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustaz, jazakumullah khairan atas sambutannya Ustaz. Masya Allah. Tadi sudah ada Ustaz sebenarnya yang datang ke kami Ustaz menawarkan anaknya Ustaz. Jadi mungkin bisa kita arahkan gitu Ustaz. Insya Allah nanti kita akan berikan flyernya atau brosur ya saja terkait dengan bira jodoh. Sementara untuk anaknya boleh, tapi kalau untuk bapaknya mungkin khusus kita belajar dulu, ada materinya mungkin nanti akan disampaikan. Jadi bisa selanjutnya mungkin Kak Rehat siapa yang kita perlu? Baik, mungkin kita berpindah ke anak-anak dulu ya Kak ya. Kepada Kak Yogi Triandit, tafadhol masykuran maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan segala jenis kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini Allah mempertemukan kita dalam suasana yang begitu hangat, saling bertegur sapa dan alhamdulillah disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh guru kami Ustadz Ami, begitu juga dengan Ustadz Abduh. Terima kasih atas sambutannya. Mungkin tidak banyak dari Ana hanya memperkenalkan diri. Ana Kak Yogi, cuman nama lengkapnya ada belakangnya Triandi Ustaz. Jadi biar nggak ketukar, Ana Kak Yogi Triandi, Ana dari Tangerang. Walhamdulillah dengan izin Allah, Ana diberikan kesempatan untuk membantu daurah Ustadz Syafiq dari daurah pertama, daurah kedua, daurah ketiga, dan juga daurah keempat. Walhamdulillah di sini juga banyak aba dan umahat yang sepertinya sudah 4 kali mengikuti daurah bersama keluarga besar Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Insya Allah Ana akan menemani adik-adik kecil ya di sini. Alhamdulillah ada beberapa yang kenal. Coba yang sudah pernah ketemu sama Kak Yogi teman-teman, mana tadi sudah bertemu dengan beberapa teman sepertinya dari BSD, dari Jakarta, yang biasanya kalau di Jakarta suka melanglang buana Ustaz. Biasanya kalau ada kajian 3 kali sehari ngikutin kemana-mana. Kadang ada yang dari Cilincing ke Depok ditutup ke BSD. Itu perjuangan anak-anak dan di sini sebagian ada yang hadir alhamdulillah. Semoga dengan adanya daurah ini bisa membangkitkan semangat ilmu. Kita melihat wajah-wajah guru kita saja sudah senang banget. Ana tadi ketemu Ustadz Syafiq disalamin aja udah senang banget. Ya, kemudian Ana mencoba mendatangi Ustadz Ami tadi pada maghrib dan qadarullah Ana belum kenalan memang sama Ustadz Abduh. Tapi tadi alhamdulillah sudah kenalan sama abinya Ustadz sepertinya di luar. Baik, jadi insyaallah taala Ana akan menemani bersama Kak Erlan juga selama daurah ini berlangsung. Ini mungkin yang bisa Ana sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas nasihatnya Kak Yogi. Kita lanjut ke tuan rumah juga nih Bapak Ibu ya. Dari Jogja juga ya, kepada Kak Erlan Iskandar.
Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Fans garis keras ya. Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Kak Erlan, singkat saja ayah bunda dan juga adik-adik semua, sifatnya memanaskan suasana sebelum ke sambutan inti dari Ustadzuna Ustadz Syafiq Reza Basalamah ya. Kak Erlan mau ngasih soal kuis aja. Yang bisa jawab dapat hadiah. Siap ibu-ibu? Oh. Kok kurang semangat? Siap ibu-ibu? Bapak-bapak siap? Tapi ini soalnya buat ibu-ibu saja ya. Soalnya mau yang mudah atau yang susah ibu-ibu? Yang susah ya? Baik, Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud, fa ini mukathirun bikum al-umam. Susah nggak bu? Artinya nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur keturunannya. Maka soal kuisnya adalah, siapa di antara ibu-ibu yang anaknya paling banyak? Yang anaknya di atas 5 ada bu? Berat tanggung jawab kita kayak gini. Yang 6 ada? 7? 7 ada? Kok ada anak-anak yang angkat tangan? 8? Di atas 8 ada? Ada 8 bu? Masya Allah, nanti dapat hadiah di stand Maktabah Al-Faiz ya bu ya. Nanti boleh ambil buku-buku anak karya Kak Erlan. Silahkan diambil monggo. Itu saja Ustaz. Bapak-bapak ditanya juga? Sama nanti saja. Oh lebih banyak ya? Bapak-bapak yang anaknya paling banyak pak? Berapa pak? 7 Ustaz paling banyak. Nanti yang kasih hadiah Ustaz Ami ya Ustaz ya. Baik ayah bunda dan adik-adik semua, insya Allah Kak Erlan dan Kak Yogi akan membersamai adik-adik semua. Kalau Kak Erlan nanti akan mengangkat tema seputar adab-adab penuntut ilmu, biar adik-adik semangat belajar, biar ujian itu seasyik main hujan-hujanan. Kalau Ustaz Amir kan selezat makan coklat Ustaz ya. Ini anak-anak semoga dengan adanya daurah ini anak-anak justru malah antusias. Ini menunjukkan bahwa ujian itu bukan lagi sebuah hal yang menakutkan bagi anak-anak. Justru ujian dan belajar itu menjadi sebuah hal yang sangat menggembirakan. Insya Allah kita akan belajar bersama. Ayah bunda, kita berdoa semoga anak-anak selama belajar di daurah SRB yang keempat ini, kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk bapak ibu yang anaknya paling banyak bisa ambil hadiah di stand Maktabah Al-Faiz ya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullah khairan Kak Erlan atas sambutannya. Selanjutnya mungkin siapa yang kita tunggu ya? Betul. Insyaallah. Mungkin langsung saja pada Ustadznya. Cuman mungkin ada sedikit info Ustadz. Ini ada peserta yang bahkan dari timur dan barat Indonesia. Masya Allah. Jadi ada yang dari Papua Ustaz. Masya Allah. Ada yang dari ujung Sumatera juga ada Ustaz. Masya Allah. Jadi ini benar SRB Nusantara Ustaz. Seluruh Nusantara ada di sini, di tengah-tengah di Jawa Tengah ya Ustaz. Masya Allah. Jadi Jawa Tengah bukan ya? Sendiri Masya Allah. Apa Ustaz? Baik. Falyatafadhal Ustaz, tidak lama-lama kita tunggu. Jazakumullah khairan Ustaz. Falyatafadhal masykur. Masya Allah. Ana ucapkan jazakumullah khairan buat semua yang hadir, khususnya ada Ustaz Abduh di samping Ana, ada Ustaz Amil Ba'id, dan ada Kak Yogi, Kak Erlan, yang mereka lah bintang-bintang yang menerangi gelapnya malam kita jemaah pada malam ini, besok dan lusa insyaallah. Maka ana ucapkan jazakumullah khairan, dan juga kepada jamaah yang siap hadir ke tempat ini. Walaupun tadi disebutkan ujian hari Senin,
Makanya Ana sama istri Ana kalau di kamar ribut sama Yusuf. Karena persiapan ujian di kamar. Tapi subhanallah jamaah. Semoga kebersamaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ucapkan kepada semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita punya tema yang sebenarnya lanjutan dari tema-tema sebelumnya ya. Terakhir kita itu punya ambisi yang besar. Yang punya. Sebagian orang berambisi yang penting masuk surga. Bahkan dia mengatakan, ya Allah, ana yang penting masuk surga walaupun di pelataran surga. Padahal Nabi SAW menyuruh kita memiliki cita-cita yang tinggi. Angan-angan yang dahsyat. Bahkan beliau SAW mengatakan, idza sa'altumullahal jannah fasaluhul firdausil a'la. Apabila kalian meminta surga sama Allah, maka mintalah surga Firdaus. Surga yang paling indah. Yang dari situlah sungai-sungai surga itu dipancarkan. Dan disitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para nabi. Sehingga diangkatlah tema masuk surga tanpa hisab. Siap jamaah untuk masuk surga tanpa hisab. Kalau mau, semua mau. Tapi kalau bicara siap, maka kita perlu kajian bersama ini untuk mempersiapkan diri. Karena kebanyakan kita taunya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu syaratnya apa? Syaratnya apa? Ada 4. Masa lupa antum? Berarti nanti kita kaji bersama insyaallah. Karena ini cuma muqaddimah. Harapan ana semua mempersiapkan diri. Ketika datang dari kamar ya. Kan ini udah datang dari tempatnya yang jauh, mungkin capek, lelah. Terus terang buat ana Jogja ini jauh sekali jam. Tapi karena ada Ustadz Ami, ada Ustadz Abduh jadi dekat. Insyaallah. Dan semua jadi indah tatkala kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu. Maka kalau sudah punya niat dari rumahnya, dari tempat tinggalnya datang daurah ini, di sini pun niat itu diperbaiki. Mau ngapain sih ke sini? Maka ana selalu ingatkan, tolong semua yang ada di sini saling kenal. Karena biasanya semua akan mengelompok, akan bikin geng-geng sendiri. Coba ana mau tanyain yang bapak-bapak ini. Ana mau tanya sama yang pakai rompi. Nah, coba antum kenal nggak sama yang di belakang antum? Yang pakai kacamata? Kenal nggak? Enggak kan? Masya Allah. Coba kenalan sekarang. Udah kenal? Siapa namanya? Pak Andri, dari mana? Kenalan lagi. Bayangkan. Itu jamaah, kita punya penyakit itu berulang. Artinya kita bersama di sini punya waktu 3 hari ya, 2 malam. Seharusnya manfaatkan untuk cari saudara. Tadi niatkan mau nuntut ilmu, mau belajar supaya kita tambah saudara. Maka kalau kita sudah saling kenal, maka kita akan cinta sama saudara kita. Nggak ada lagi rebutan lift. Nggak ada. Kadang-kadang kita itu merasa ada yang mau masuk ini, aduh siapa ini bikin sempit liftnya. Nggak ada. Kita akan mengatakan fadl, fadl, Masya Allah. Ketika makan, nggak ada lagi ribut karena ngantri. Kadang-kadang kita ngeliat orang yang lebih tua, fadl bapak duluan bapak, Masya Allah. Siapa? Oh ternyata bapaknya Ustadz Abduh. Didulukan. Maka kita perlu saling kenal. Ibu-ibu juga seperti itu. Subhanallah jamaah. Kelak pada hari kiamat itu, nggak semuanya bisa masuk surga tanpa hisab. Terbatas orang yang masuk surga tanpa hisab.
Ada orang yang masuk surga dengan syafaat. Dan boleh jadi teman antum yang sekarang antum duduk di sebelahnya, mungkin dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Wallahi jemaah, kalau bicara surga ya, surga itu indah, tapi surga Allah itu mahal sekali. Mahal. Antum bisa bayangin ya, ketika masuk ke hotel ini, sebagian itu nggak langsung dapat kunci. Siapa yang telat dapat kunci? Angkat tangan coba. Sampai sekarang belum dapat kunci. Oh udah, alhamdulillah tuh. Antum sakit hati kadang kala telat dapat kunci. Padahal cuma mau masuk kamar. Bagaimana kalau antum telat masuk surga? Bisa dibayangin. Ketika ngeliat orang-orang pada berangkat, dipanggil masuk lagi, sedangkan antum harus nunggu. Coba. Makanya orang-orang yang miskin itu masuk surganya, subhanallah, 500 tahun sebelum orang kaya. Mau jadi orang kaya jadi orang miskin? Oh ketawa. Makanya jadi orang kaya yang lebih dulu masuk surga daripada orang miskin. Caranya gimana ya? Tanpa hisap itu masuk. Wa illa antum harus dihisap panjang sekali. Fulan masuk dipanggil, fulan masuk, antum masih belum selesai hisap. Maka mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar ya memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh. Bicara anak-anak tadi yang dikatakan hari Senin ujian. Anak ingat di Madinah kita punya kawan-kawan yang kalau malam ujian main basket. Main basket, ngobrol mereka. Ana heran kenapa mereka bisa seperti itu. Oh ternyata mereka belajar tiap malam. Pas malam ujian istirahat buat mereka. Kayaknya jamaah kita kayak gitu. Anaknya udah belajar terus. Sekarang liburnya sebelum ujian malah Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan itu jadi berkah buat semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik Pak, mungkin sebelum itu teman-teman untuk adik-adik ya, kita berpisah dulu kajiannya karena ini khusus bapak-bapak dan ibu-ibunya. Ya untuk teman-teman harap berdiri, boleh langsung ke lobi, ke ballroom ya, ke ballroom anak-anak. Baik, mungkin yang selanjutnya kita akan sisakan Ustaz Syafiq untuk melanjutkan kajian. Untuk dokumentasi Ustadz bisa berdiri bersama, kita tandai pembukaan daurah USRB yang keempat. Insya Allah semoga Allah mudahkan di 3 hari ke depan. Sekali lagi Ustadz Ami jazakumullah khairan, Ustadz Abdul Twasikal jazakumullah khairan, Ustadz Yogi dan Ustadz Erlan, Kak Yogi dan Kak Erlan. Baik adik-adik sekalian, yang adik-adik bisa mengikuti keanehan ya. Sekarang teman-teman adik-adik yang ikhwan dan yang akhwat bisa mengikuti keanehan ya ke ballroom anak-anak. Baik, ya adik-adik bisa keluar, adik-adik baik ikhwan dan akhwat. Ya tafadhol, silakan bisa ke ballroom anak-anak. Baik, jazakumullah khairan pada adik-adik yang sudah berjalan menuju ke ballroom anak-anak untuk kajian anak. Baik Ustadz, mungkin kita segerakan saja agar tidak berlarut sampai malam. Insya Allah kajian perdana di daurah malam ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, Hafizahullah Ta'ala. Pada Ustadz kami beri kesempatan kepada tafadhol masyaallah Ustadz. Insyaallah. Baik, kita mulai jamaah. Tapi ada satu hal yang ana ingin tanyakan. Nama daurahnya daurah SRB. Daurah keluarga. Sahih. Sahih Ustaz. Daurah keluarga yang keempat. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah.
semua sudah dapat materinya ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang perlu serius, orang itu semangat beramal kalau ada iming-imingnya, ada sesuatu yang dijanjikan kepada kita. Kita berangkat daurah di sini, jamaah bayar, dan jamaah ingin tahu Anda dapat fasilitas apa gitu. Apa yang Anda dapatkan? Ketika berbicara apa yang akan Anda dapatkan, itu motivator buat seorang untuk beramal. Selama 13 tahun, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mendakwain penduduk Mekah. Setelah 10 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, penduduk Mekah itu nggak percaya dengan hari hisab. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Mereka akhirnya menyakiti Nabi SAW dan menganggapnya berdusta. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah. Kemana beliau pergi? Ke Taif. Dengan harapan orang-orang Taif itu beriman. Tapi ternyata beliau diusir dari Taif. Beliau pulang meninggalkan Taif dengan darah yang mengucur. Dengan hati yang penuh kesedihan. Sampai akhirnya beliau bisa masuk lagi ke kota Mekah. Tapi kota Mekah sudah nggak kondusif. Kenapa? Mereka tidak beriman dengan adanya hari hisab. Orang yang tidak beriman dengan adanya hari hisab, maka dia tidak akan bersemangat untuk beramal. Seringkali dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang al-hisab. Hisab. Atau dengan bahasa lain ad-din. Maliki yaumiddin. Allah itu penguasa di hari pembalasan. Dan kita terus baca itu. Tapi kebanyakan manusia lalai. Yang beriman pun lalai. Jadi kalau yang tidak beriman, ya kita tahu mereka akan benar-benar jauh dari agama ini. Tapi orang yang sudah mengaku Islam, itu gara-gara lalai dengan adanya hisab, ya mereka akan sibuk mencari dunia. Coba kita lihat firman Allah di surat Al-Anbiya ayat pertama. Surat tentang para nabi. Yang Allah mengutus nabi terus sampai ditutup dengan nabi kita Muhammad alaihissalam. Nah, coba siapa yang mau baca? Fadhal jamaah. Mana yang mau baca? Anda lihat sebagian sudah mulai merah matanya jamaah ya. Yang merah suruh baca. Coba dilihat. Nah, antum lihat yang merah matanya suruh baca. Masya Allah. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Nah, artinya telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Iya, itu yang terjadi dengan kita. Makanya usahakan kalau baca Quran sama artinya.
Tahun 11 Hijriah, Masya Allah. Baik, mana panitianya? Kita kasih roti ini, Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Ini biar kasihkan. Masya Allah Ustaz. Ini khas Jogja Ustaz ya. Ini bakpia Ustaz, bukan? Bukan bakpia ini. Soalnya ditunggu-tunggu bakpianya Ustaz. Amin. Masya Allah. Fadl untuk kasihkan kepada. Nah. Ini yang apa? Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz Ami maju ke depan karena beliau yang tanggung jawab. Jazakallah khair Ustaz. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu sudah meninggal 1433 tahun yang lalu. Beliau waktu itu mengatakan bu'ithu ana wasa'aka hatain. Aku diutus dengan terjadinya kiamat itu seperti ini. Itu 1433 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita sekarang? Maka semakin mendekat ya. Hisab kita itu semakin dekat, semakin dekat. Dunia ini semakin dihias karena dia semakin tua. Antum lihat seorang perempuan yang dia masih muda belia, dia nggak perlu hiasan yang banyak karena dia sudah cantik. Tapi ketika dia sudah tua renta, dia perlu bedak 2 cm. Nah, dan itu umur dunia. Maka kenapa orang lagi bikin tempat hiburan baru lagi, bikin hiburan. Dia semakin tua, semakin tidak menyenangkan seharusnya dunia ini. Allah katakan wahum fi ghaflah. Mereka lalai. Mereka sibuk mencari dunia. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Mereka berpaling dari akhirat. Makanya Allah tuh benci banget deh dengan orang yang alim bid dunya jahil bil akhirah. Orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Jifa bil lail himar bin nahar. Seperti yang tadi kita bahas pada waktu khutbah Jumat. Dia kalau di malam hari bangkai. Nggak ada sholat malam. Loh Ustaz, sholat malam kan nggak wajib. Kita kalau bicara urusan fadilah, urusan surga, kita sering mengatakan ini kan nggak wajib Ustaz. Ini kan nggak harus Ustaz. Berapa banyak urusan dunia yang kita kerjakan bukan hanya tidak wajib, sunnah aja enggak. Tapi orang kerjakan hal itu. Maka ada orang-orang di malam hari seperti bangkai, himar bin nahar, tapi siang hari seperti keledai dia. Kerja terus, semua dihitung dengan dunia. Itu yang terjadi, padahal kiamat itu semakin dekat. Dan umur kita semakin bertambah, kematian semakin mendekati kita. Baik, kemudian di surat Al-Ghasyiyah, harapan anak jamaah semua kalau bisa hafal surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah. Yang belum hafal angkat tangan, bapak-bapak. Oh cuma satu ternyata, Masya Allah. Baru banyak yang angkat tangan. Ibu-ibu yang belum hafal surat Al-Ghasyiyah. Nah, jadi kalau sampai hari Ahad belum hafal nggak boleh pulang. Jemaah, surat Al-Ghasyiyah ini sering dibaca sama imam. Kalau bapak-bapak sholat Jumat selama 10 tahun, berapa kali dia mendengarkan surat Al-Ghasyiyah? Kalau imamnya selalu baca itu, Pak. Berapa kali? 500 lebih. Apa nggak hafal? Ya gimana Ustaz mau hafal? Loh ketika imamnya baca kita mikir yang lainnya. Itu yang banyak terjadi sama kita. Maka subhanallah, surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah ini termasuk surat-surat yang dianjurkan dibaca ketika sholat Isya juga, agar orang itu menghafal. Setelah dia menghafal, paling nggak dia tahu dengan artinya. Di akhir surat Al-Ghasyiyah, di ayat ke-25 dan 26, apa kata Allah Azza wa Jal? Inna ilaina iyabahum.
Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Semua bakal balik. Kemana kita balik? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kemanapun antum pergi, seperti apa kelakuan antum, bakal balik kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang kena musibah, ada orang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Sesungguhnya kita itu milik Allah. Subhanallah, ini kalimat jemaah perlu kita resapi. Ini menunjukkan kita nggak punya apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak semuanya hanya punya hak guna pakai. Seperti kita tinggal di hotel ini. Antum nggak lama. Antum merasa, oh ini kamar anak. Bukan. Makanya kalau ada orang mau masuk ke kamar antum, marah antum. Ini milik anak. Kata orang itu, antum Ahad sudah keluar dari sini. Mana bayar? Iya, Ahad keluar dari sini. Ketika itu ditanamkan di hati kita, betul ya. Ini bukan tempat anak. Kita bakal kembali kepada Allah karena semuanya milik Allah Azza wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang harus ada dalam hidup kita itu adalah Allah. Karena yang bakal menghisap kita itu juga Allah Azza wa Jalla. Thumma inna alaina hisab. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Jadi Allah akan menghisap kita. Semua fasilitas yang Allah berikan, semua kenikmatan yang Allah berikan bakal ditanya. Sekarang ini rame ya, tentang pejabat-pejabat negara yang kekayaannya nggak sebanding dengan gaji mereka. Mulai mereka dihisap deh. Antum bisa lihat. Ana pertama, siapa pegawai pajak itu? Siapa? Rafael. Coba dilihat. Ini bicara hisab di dunia ya. Bicara hisab di dunia. Dia menyembunyikan banyak hartanya. Di atas namakan fulan, dan dia tidak mengakui. Ketika ditelusurin, diketahui, tapi nggak semuanya. Karena katanya maling itu lebih pintar daripada polisi. Katanya seperti itu. Kemudian terakhir dia ditangkap, jadi tersangka dan macam-macam. Bagaimana ketika yang menghisap itu Allah Azza wa Jalla? Detail. Makanya kalau kita bicara kepingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya semua kepingin gitu loh. Tapi mungkinkah kita sampai ke sana? Ya, tetap berusaha. Tawus bin Kaisan al-Yamani. Dia kalau lagi sholat malam jemaah. Ya Allah. Kemarin Syekh Uthman Al-Khamis menyebutkan tentang kisah Tawus itu. Dia kalau sudah sholat malam kan kadang orang itu capek sholat malam jemaah. Dia pukul kakinya. Dia pukul pahanya itu. Katakan ayo. Apakah para sahabat Nabi itu mengira mereka akan mendahului kita? Kata dia. Enggak. Kita akan ikut bersama mereka gitu. Kita akan meramaikan pintu surga bersama mereka, berdesak-desakan sama mereka. Tapi perlu perjuangan jemaah. Mudah. Masuk surga saja itu nggak mudah, butuh perjuangan. Bagaimana mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Itu perlu berjuang lebih lagi. Kita disuruh menghisab diri kita. Antum tahu lah. Orang itu dia benar-benar mengetahui tentang dirinya sendiri. Dia kalau mau hisab, walaupun orang itu sering lupa, dia sering lupa sama dosa-dosanya ya. Tapi orang itu tahu dia pelaku dosa. Maka Allah sebutkan kami yang akan menghisab mereka.
semua fasilitas yang diberikan. Maka tentunya berbeda tadi, ada orang kaya, ada orang miskin. Berapa banyak ya orang-orang miskin di dunia jemaah. Mungkin kita ketika melihat orang itu, ya Allah kesiannya orang ini ya. Susah hidupnya. Padahal aset dia sedang dibangun di langit sana. Istana dia sedang dibangun. Taman-taman dia sedang dibangun dan digarap. Dengan tasbihnya, dengan sholatnya, dengan istighfarnya. Dan dia kelak hisapnya akan ringan. Kalaupun dihisap, kan dia gak punya apa-apa. Sedangkan ada orang-orang yang punya banyak harta. Dia butuh waktu panjang untuk dihisap. Dan Allah akan hisap. Kemudian di surat Al-Anbiya. Kita lihat ya. Ayat pertama Al-Anbiya tadi. Menyebutkan tentang dekatnya hisap. Di ayat 47. Allah menyebutkan tentang salah satu peristiwa yang akan dihadapi oleh manusia. Apa kata Allah? Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kata Allah, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ternyata bukan hanya hisab seperti yang pernah kita bahas. Bukan cuma dihitung. Tapi akan ditimbang. Seorang berzina itu dosa besar. Tapi apakah sama seorang yang berzina dengan pelacur dengan orang yang berzina dengan istri tetangganya? Tapi diperhitungkan sekali. Terhitung dia berzina sekali. Tapi ketika ditimbang dosa dia berat sekali. Sampai Nabi SAW menyebutkan seorang berzina dengan 10 orang itu lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangga. Itu kapan terlihat bobot dosa dia? Kelak di timbangan. Begitu pula amal soleh. Sebagian kita mungkin sudah umroh berulang kali. Alhamdulillah sudah umroh 10 kali. Sudah umroh 20 kali. Dicatat dalam hisab dia tertulis fulan umroh 20 kali. Haji 10 kali. Ditimbang nanti itu. Ada yang tatkala ditimbang lebih ringan daripada kapas. Ternyata umrohnya bukan karena Allah. Ternyata umrohnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Ternyata hajinya yang berulang kali nggak ada bobotnya. Ditimbang, dihitung dan ditimbang. Kata Allah, "Fala tudzlamu nafsun syai'a." Nggak ada seorang pun yang akan dizalimin. Nggak ada satu orang yang akan ditambah dosanya, nggak ada. Dan tidak ada pula orang yang dikurangin kebaikannya, nggak ada. Allah catat lengkap. Jadi kalau bicara tentang Allah ini, ingat ada yang namanya keadilan. Yang dalam bahasa Arabnya al-adl, ada yang namanya fadl. Jadi kalau bicara dosa, itu bicara keadilan Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat dosa sekali, ya ditulis sekali. Engkau tidak berbuat dosa, ya tidak ditulis kau berbuat dosa. Sedangkan di dunia, kita melihat berapa banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi. Orang tidak berbuat, dianggap berbuat. Kadang-kala orang ketika disidik ya, dia suruh buat BAP atau apa. Padahal dia nggak melakukan itu. Tapi di akhirat nggak ada. Artinya Allah akan melakukan keadilan. Nggak akan ditambahkan dosamu. Engkau tidak melakukan nggak akan ditulis. Tapi kalau bicara kebaikan, jangan ditanya. Kalau kebaikan, engkau berbuat 1, Allah tulis berapa? 10. Allah lipat gandakan jadi 10. Allah lipatkan jadi 700 kali lipat. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dia bawa seekor onta yang sudah siap dengan pelananya, siap untuk dibawa perang sudah onta. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." Wahai Rasulullah, ini untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah. Engkau kelak pada hari kiamat akan dapat ganti 700 ekor onta.
kulluha makhtumah. Semua dengan plananya. Jadi ketika ditimbang, ada berapa yang ditimbang sana? 1 ekor onta atau 700 ekor onta? 700 ekor onta. Berat timbangan dia, jemaah. Maka tadi, ingat kalau bicara tentang kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Makanya kita jangan takut berbuat baik. Apalagi yang berkaitan dengan harta. Keluarkan yang terbaik. Nanti Idul Adha ini, cobalah tahun ini kita lebih baik daripada tahun lalu. Ya, bapak-bapak mungkin yang tahun lalu berkorban sapi dengan bobot 1 ton. Tahun ini lebih dari itu. Yang kemarin korban domba yang paling murah. Biasanya kita kalau datang ke pasar tanya yang mana? Mana yang paling murah? Saya mau yang paling bagus tapi paling murah. Wallahi sahih jemaah. Nanti pada hari kiamat kita akan nyesel. Kita akan nyesel. Jadi semua orang pada hari kiamat itu ketika didatangkan neraka jahanam semuanya menyesal. Orang yang baik menyesal. Menyesal apa? Kenapa aku nggak tambah pada waktu itu? Padahal aku punya fulus pada waktu itu. Kenapa aku nggak tambah? Ada loh yang lebih bagus korban. Jadi penyesalan orang yang baik, kenapa dia nggak menambahkan kebaikan dia ketika di dunia? Kalau orang berbuat maksiat jelas dia menyesal. Kenapa dia berbuat dosa? Tapi orang yang berbuat baik pun menyesal. Maka usahakan tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Semuanya lah. Bukan cuma bicara kurban ya. Mungkin sebagian akan berangkat haji. Bagaimana haji dia lebih baik daripada haji yang sebelumnya. Yang jelas, fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satupun yang akan dizalimi. Nggak ada malaikat salah mencatat. Nggak ada. Oh ini dosanya fulan, kenapa ada catatan dalam catatan fulan? Nggak ada. Allah katakan wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kata Allah, walau sedikit pun nggak akan ada yang dirugikan. Sekalipun hanya seberat biji sawi, seberat biji sawi. Ya Allah ya. Kalau di dunia kita sekarang sering melihat ya, ada duit 200 perak dibuang, 500 perak, ya dibuang ya. Padahal kita pada waktu SD dulu, anak ingat waktu SD itu dikasih uang saku sama ibu 50 rupiah. Sekarang 500 rupiah dianggap tidak ada harganya. Nanti di hari kiamat yang sebesar biji sawi pun akan dicatat. Jangan meremehkan dosa kecil. Nih kalau bicara ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, jangan meremehkan dosa kecil. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan. Sebagian kita ini ketika belajar ilmu bukan malah meninggalkan dosa, malah meremehkan dosa. Kenapa? Oh katanya Ustadz ini dosa kecil, Ustadz. Ini dosa kecil. Oh ini dosa besar. Kalau dosa besar na'udzubillah Ustaz. Jangan sampai ilmu kita membuat kita malah menggampangkan dosa kecil. Nabi SAW mewanti-wanti, iyyakum wa muhaqqarat. Kenapa disuruh meninggalkan dosa kecil? Fa innalaha minallahi taliban. Sesungguhnya ada malaikat khusus yang menuntut dosa-dosa kecil. Gimana mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Sedangkan sudah ada yang siap menuntut kita pada hari kiamat. Maka disebutkan di sini walaupun sebesar biji sawi. Bapak-bapak, ada yang pernah melihat biji sawi? Enggak, ibu-ibu? Kayaknya ibu-ibu. Masya Allah, gimana cara mendatangkan biji sawi ini jamaah? Ya mungkin panitia besok carikan biji sawi di pasar ya. Supaya orang tahu. Kayak gini loh. Kita tuh benar-benar mau, ya Allah sekecil ini untuk menggambarkan sesuatu yang kecil. Yang orang Arab dulu tahu dengan itu. Kecil sekali. Terus Allah katakan, Allah akan datangkan. Kalau itu kebaikan akan ada. Maka Allah katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dzarrah itu semut. Sebesar semut kita akan mendapatkan.
Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi udah dicatat semuanya, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kemudian ingat, hisab pada hari kiamat itu cepat buat orang beriman. Berapa manusia yang akan dihisab, jemaah? Antum bisa lihat ya, kita mau masuk ke hotel ini. Kalau masuk hotel ini barengan, resepsionisnya kewalahan nggak? Kewalahan. Ditambah lagi resepsionisnya masih kewalahan. Bagaimana dengan hisab 1 miliar manusia? Bagaimana kalau jumlah manusianya 2 miliar yang mau dihisab ini, jemaah? Bagaimana sekarang aja jumlah penduduk bumi itu berapa? Hampir 8 miliar. Butuh waktu panjang sekali, jemaah. Antum kalau di Indomaret, kalau di supermarket ya, antum belanja dengan satu troli itu, jemaah, full. Ada orang ngantri mau dihisap. Tapi tahu-tahu ada satu orang yang keluar, jemaah, bawa barang setumpuk itu tanpa hisap. Orang lihat, loh, nggak lewat kasir. Lain, gimana antum lihat nih orang, ya Allah, anak harus ngantri panjang-panjang. Tapi ada orang yang cepat jalan tanpa dihisap. Itu perumpamaan mungkin orang yang bisa keluar tanpa hisap. Bagaimana kalau yang antum beli ternyata banyak sekali. Tapi pada hari kiamat Allah itu sari'ul hisab. Kira-kira 8 kali kalau nggak salah dalam Al-Quran disebutkan Allah itu sari'ul hisab. Hisabnya cepat. Jadi di setengah hari penduduk surga itu sudah ada di surga. Udah selesai, jemaah. Tapi itu dia tergantung amalan. Ada orang tadi yang masuk surga tanpa hisab. Baik, kemudian coba kita baca firman Allah di surat Al-Jathiyah ayat 27 sampai 29. Fadhal, siapa yang mau baca? Nah, ya Allah Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
Allah Ta'ala berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyeru, mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Allahu Akbar. Jadi kita sekarang duduk di majelis ini, dicatat. Dari tadi pagi, hari ini hari Jumat. Sebagian kita mungkin bersolawat kepada Nabi SAW 1000 kali. Atau mungkin dia lupa. Dia nggak tahu berapa kali anak solawat. Tapi yang jelas sejak habis subuh sampai matahari terbit, Ana tidak berhenti mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nanti hari kiamat ketahuan berapa kali antum salat. Ada orang yang berzikir, dia nggak tahu, dia juga tidak menghitung. Pokoknya di waktu-waktu kosong dia mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu kalau bicara amal soleh. Tapi kalau dosa juga dicatat. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan inna kunna nastansikh. Sesungguhnya kami menyuruh mencatat, dinukil yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dikerjakan sama kita. Wallahi hari itu hari yang sangat dahsyat. Semua dicatat. Dan kira-kira kalau kita sekarang melihat catatan kita, mungkinkah kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Coba sebelum tidur nanti, antum lihat, antum renungkan amalan hari ini. Atau amalan 10 hari terakhir. Sedangkan yang dicatat itu sejak kita balik. Dosa. Itu dicatat. Kalau kita balik sejak umur 10 tahun. Ibu-ibu mungkin ada yang 9 tahun. Sekarang umurnya 49. Bagaimana catatan selama 40 tahun. Yang dicatat semuanya secara detail. Taib, ketika bicara hisab, kita umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan SAW, nahnu akhirul umam. Kami adalah umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada nabi lagi setelah beliau. SAW. Wa awwalu man yuhasab. Umat Nabi ini akan menjadi umat yang pertama dihisab pada hari kiamat. Ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa. Yang pertama dihisab kita. Pertama dihisab itu enak apa enggak enak? Jamaah, tergantung. Iya. Orang itu kalau tahu banyak dosanya, enggak, antum aja duluan. Kita akan pertama dihisab. Jadi keputusan segera didapatkan. Makanya di pengadilan itu kesian ya, orang-orang yang nunggu persidangan. Makanya kadangkala dia nunggu persidangan 6 bulan. Dia kepingin disegerakan. Tapi nggak bisa. Di hari kiamat seperti itu. Umatnya, umat Nabi yang lainnya menunggu. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW yang pertama dihisab. Yuqal ainal ummatul ummiyah wa nabiyuha. Dikatakan pada hari kiamat itu, pas persidangan hendak dimulai, mana umat ummiyah, umat dari seorang nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka kemudian Nabi akan hadir bersama umatnya. Beliau mengatakan fanahnul akhirun al-awwalun. Kita adalah umat yang terakhir tapi yang pertama dihisab pada hari kiamat. Maka persiapkan. Kalau sudah tahu akan dihisab, persiapkan diri.
Kita lihat di beberapa lembaga itu ada yang namanya audit internal, ada audit eksternal. Supaya mudah proses audit eksternal, apa yang harus dilakukan? Benerin audit internalnya. Dibenerin, oh ini ada yang kurang, ada ini macam-macam. Seperti itu pula. Kita bisa menghisap diri kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kalian hisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Artinya bisa kalian menghisap sekarang. Menghitung. Kenapa? Dan wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang-timbang amalan kita. Mulai kita menimbang-nimbang amalan kita. Coba antum berpikir, tahun lalu ana kurban itu ikhlas apa enggak ya? Kayaknya enggak ikhlas. Kayaknya enggak ikhlas. Lu dari mana kau tahu? Iya, waktu itu ana kepingin di masjid itu sapi ana yang paling besar. Jadi kalau orang tanya, sapinya siapa? Orang-orang ngomong fulan, ana, oh punya ana itu seperti itu. Kita kan bisa, kita merasakan itu, Jam. Kita merasakan itu. Maka timbang. Wa tazayyanu, dan kalian berhiaslah. Ya Allah ya. Kata Umar, kita disuruh berhias sebelum hari pameran terbesar. Pameran terbesar itu nanti hari kiamat. Semua orang itu kepingin tampil bagus kan. Maka kalau kepingin antum tampil bagus, sekarang nih persiapkan. Acara-acara momentum dunia itu kan, biasanya kalau kita lihat orang-orang terpandang, pejabat, artis atau apa, mereka akan pakai baju yang paling bagus. Kita juga perlu pakai baju yang paling bagus. Tapi kapan? Pada hari kiamat nanti. Di surat Al-Insyiqaq ada 3 surat. Anda mau tanya sama bapak-bapak. Ada 3 surat yang Nabi alaihissalatu menyebutkan siapa yang ingin melihat kiamat terjadi seperti dia memandang, baca 3 surat. Nah, apa 3 surat itu? Ini sudah pernah kita bahas pada waktu itu. Bapak-bapak. Bapak-bapak, silakan angkat tangan. Insyaallah. Sebagian bapak-bapak ini membuka matanya dengan semangat, jemaah. Padahal sudah ngantuk Anda lihat itu, jemaah. Nah, tafadhol. Tafadhol dicoba. Iya, ada yang di belakang. Masya Allah. Nggak nyontek kan? Nggak, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Kemudian Al-Infitar. Al-Infitar. Kemudian At-Takwir. At-Takwir. Masya Allah. At-Takwir. Betul. Al-Insyiqaq. Kemudian At-Takwir. Al-Infitar. Masya Allah. Sejak kapan Bapak tahu itu? Barusan. Barakallahu fikum. Fadhal, kasih hadiahnya. Masya Allah. Jamaah, kita tahu 3 surat itu. Barakallahu fikum. Tolong dibaca. Dibaca dengan artinya. Kalau bisa dihafalkan. Ya. Benar-benar kita ngelihat kiamat bagaimana terjadi. Tapi kita akan baca surat Al-Insyiqaq dari ayat 6 sampai ayat 15. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا كتابه وراء
كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celaka aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau api neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Jadi subhanallah, kita dipanggil sama Allah. Orang itu kalau nggak dipanggil, kadang-kala dia sibuk dengan kerjaan dia. Allah panggil kita dengan ucapannya, ya ayyuhal insan, hei manusia, hai manusia. Supaya sadar engkau ini manusia. Engkau dulu nggak ada, kemudian engkau ada. Engkau lahir nggak punya apa-apa. Engkau lahir telanjang, tidak ada satu helai pakaian pun yang menempel di tubuhmu. Engkau lahir bodoh, nggak tahu apa-apa. Sama sekali, insan itu lahir dari perut ibundanya dalam kondisi telanjang, lapar, dan tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Maka Allah panggil supaya sadar di manusia. Ya, sesungguhnya engkau innaka kadihun, kerja keras manusia. Ila rabbik, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau akan berjumpa dengan. Kita katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika kita sujud, kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Ketika kita tasyahud akhir, kita memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah. Pasti engkau akan berjumpa sama Allah. Maka disinilah kemudian akan ada hisab. Allah sebutkan, adapun orang fa'amma man utiya kitabahu biyamini, yang mendapatkan hisab dengan mendapatkan kitab dengan kanannya, dari arah kanannya, maka akan dihisab dengan mudah.
Nabi SAW pernah ditanya sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi mengatakan man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang diteliti dengan sungguh-sungguh ketika hisab, dia akan diazab. Maka kemudian Aisyah bertanya, bagaimana dengan ayat ini yang mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Maka dia akan dihisab dengan mudah. Ternyata hisab dengan mudah itu kata Nabi SAW al-arad. Cuma ditunjukkan amalannya. Cuma ditunjukkan, kau berbuat ini ya, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Orang ini mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Maka yang seperti ini mudah hisabnya. Apa yang akan terjadi dengan dia? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada keluarganya. Kepada orang-orang yang sama-sama beriman. Dengan gembira. Di dunia ini ya, bagaimana kita gembira kalau kita sukses. Kalau kita mendapatkan medali. Kalau kita mendapatkan penghargaan. Kita itu ingin semua orang tahu. Apalagi sekarang dengan adanya handphone. Kita betapa seringnya mengabadikan momen kegembiraan kita. Nanti pada hari kiamat ketika engkau mendapatkan kitab dengan kananmu, tadi dihisap dengan mudah, hanya ditunjukkan ya, ini perbuatan-perbuatanmu. Maka akan kembali kepada keluarganya dengan bergembira. Kepada orang-orang yang sama-sama beriman. Ingat semua hubungan yang dibangun oleh manusia yang bukan berlandaskan takwa itu akan jadi permusuhan. Maka sekali lagi tolong kebersamaan kita di sini karena Allah. Maka antum kenalan dengan yang di kanan dan di kiri antum tadi. Boleh jadi dia akan balik sama antum pada hari kiamat. Mengatakan selesai hisapnya alhamdulillah. Selesai, ini loh bukuku. Dia akan katakan, umuqra'u kitabiyah, baca nih catatanku. Kenapa? Dia ketika hidup di dunia susah, syema. Susah, orang beriman ini berat. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman, penjara. Wa jannatul kafir, surga buat orang-orang kafir. Kita sering menghadapi hal-hal nggak boleh, haram, kepingin tapi nggak boleh. Itu seorang yang beriman, dia menahan diri. Ketika hidup di dunia mungkin dia dihina, dibully, dicaci maki, dihinakan, ya itu terjadi. Bahkan kita tahu di masa yang penuh dengan fitnah ini, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api, berat jemaah, sulit wallah. Tapi ini nanti waktunya engkau mendapatkan kesusahanmu, kerja kerasmu, lalu engkau akan bergembira. Sedangkan yang mendapatkan kitab dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya, yang pertama dia akan lakukan, dia akan memaki diri dia sendiri. Celaka aku, menderita aku. Maka Allah katakan la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsiran. Kau hari ini jangan mengatakan celaka sekali, yang banyak engkau mengatakan celaka, tapi nggak ada gunanya. Maka Allah ceritakan kepada kita proses hisab itu. Kemudian Allah sebutkan wa yasla sa'ir, tempatnya neraka sudah, masuk ke neraka. Wallahi jamaah, ada seorang wanita yang dia diperkosa dengan seorang laki-laki. Ya pada masa lalu ya. Dia diperkosa, dia sendirian di rumah itu, dulu pakai lampu minyak ya. Perempuan ini ketika si laki itu hendak memperkosa dia, dia bakar jarinya. Laki-laki itu heran, kenapa engkau melakukan itu? Dia mengatakan, aku takut merasakan kenikmatan dari dosa yang kau lakukan, kemudian aku diazab sama Allah pada hari kiamat. Dia bakar jari.
Laki-laki ini mendengar perempuan itu mengatakan itu, dia kabur jemaah. Kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini jemaah, Allah sebutkan seorang akan masuk neraka. Ya Allah, neraka itu jemaah panas. Tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada neraka. Allah sebutkan innahu kana fi ahli masrur. Dia ketika hidup di dunia, hidupnya senang-senang aja. Bersenang-senang saja hidup. Padahal dunia ini penjara. Jadi antum lihat, kalau antum hidupnya senang-senang terus, lu katanya di penjara. Antum tanya, apakah anda sudah seperti orang-orang kafir yang hidup tanpa aturan, yang semua diinginkan dia turutin? Dan Allah sebut ini, dia dulu hidupnya bersama kelompok dia, bersama orang-orang yang tidak beriman, gembira hidup dia jemaah, bersenang-senang saja. Innahu dhanna an la yahur, dia berpikir dia tidak akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu melihat semua yang dikerjakan. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan buat kita salah satu hisab yang akan terjadi supaya kita bersiap-siap. Kata Nabi SAW, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan berkata pada hari kiamat, ya ibna Adam, berkata kepada manusia, anaknya Adam ini. Apa yang akan dikatakan Allah? Jalla jalaluh, maridtu falam ta'udni. Aku sakit, engkau tidak membesukku. Maka hamba ini mengatakan, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku mengunjungimu, membesukmu, sedangkan engkau itu Tuhan semesta alam. Anta rabbul alamin. Allah la yamrad. Allah enggak sakit. Tapi Allah katakan, ama alimta anna abdi fulanan marid. Apa engkau enggak tahu? Hambaku yang bernama Fulan sakit dan engkau tidak membesuk. Jamaah, membesuk ini nggak wajib ya. Nggak wajib. Tapi akan dihisab pada hari kiamat. Kenapa engkau tidak besuk Fulan? Hambaku Fulan sakit, engkau tidak membesuknya. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtahu indi. Lawajadtani indahu. Apa engkau nggak tahu kalau engkau membesuknya, engkau akan mendapati aku berada di sisinya. Artinya pahala itu akan diberikan kepada dia. Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku minta makan sama engkau, engkau nggak kasih aku makan. Hamba ini mengatakan, ya Rabbi, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku kasih makan kepadamu sedangkan engkau itu Tuhan semesta alam. Engkau pemilik jagat raya ini. Maka Allah katakan, ama alimta annahu stat'amaka abdi fulan. Engkau nggak tahu hambaku Fulan pernah minta makan sama engkau dan engkau tidak kasih makan sama dia. Ama alimta annaka law at'amtahu la wajadta dzalika indi. Kalau engkau kasih makan dia, engkau akan dapatkan pahalanya di sisiku. Gitu. Ini jamaah, Allah bikin orang ini menyesal. Padahal bukan perbuatan wajib ya, perbuatan sunnah. Ya, tapi engkau kenapa engkau tidak lakukan itu? Dan Nabi Muhammad alaihissalatu menceritakan itu kepada kita supaya kita bersemangat gitu. Mengamalkan perkara-perkara yang sunnah, yang anjuran, semangatlah kita gitu. Supaya kita nggak menyesal. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibna Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, aku minta minum sama engkau, engkau nggak kasih minum aku. Maka hamba ini mengatakan, ya Rabbi kaifa asqiku anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku ngasih minum kepadamu sedangkan engkau Tuhan alam semesta ini. Allah menyebutkan tentang Fulan, hambaku Fulan minta minum sama engkau, minta air sama engkau, kau gak kasih. Ama innaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Kalau engkau kasih minum dia,
engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Jamaah, antum ingat pelacur yang kasih minum anjing. Anjing itu minta minum loh sama perempuan itu ya. Sebenarnya nggak minta minum secara langsung. Perempuan itu minum. Dia keluar dari sumur. Kemudian dia lihat ada anjing yang yakulu thara minal atash, yang dia sudah makan itu tanah karena kehausan dia. Kemudian perempuan ini turun jamaah. Dia ambil air bukan dengan botol, bukan dengan gayung, tapi dia ambil dengan sepatu dia atau dengan khuf dia. Dia korbankan itu untuk ngasih minum anjing. Apa yang terjadi? Allah ampuni dia. Allah masukkan dia ke surga. Maka kita perlu benar-benar jamaah mempersiapkan diri kalau memang mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi yang terakhir, waktu Anda sampai jam berapa? Jam 9. Ada satu ayat lagi kita baca supaya kita tahu ternyata manusia terbagi jadi 3 golongan. Nah, tafadhol dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang dahulu, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Subhanallah jemaah. Jadi penghuni surga itu ada 2 macam yang masuk surga itu. Ada yang namanya apa? Ashabul Maimanah, Ashabul Yamin, golongan kanan. Yang kedua, As-sabiqun as-sabiqun, Ulaikal muqarrabun, orang yang berlomba-lomba. Inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi antum mau jadi yang mana? Kalau benar antum mau masuk surga tanpa hisab, sebelum kita bahas amalan apa saja, Allah sebutkan di sini mereka adalah orang-orang al-muqarrabun, orang-orang yang dekat sama Allah Azza wa Jalla, yang dia berlomba-lomba melakukan amal kebajikan. Jadi bukan orang yang Masya Allah, makasih ya. Iya, nanti dibetulin. Nah, Allah sebutkan was-sabiqun as-sabiqun. Jadi tingkatannya di atas ashabul maimanah, ashabul yamin. Dan jumlah mereka ternyata lebih banyak dari orang-orang yang terdahulu. Apakah ada di masa sekarang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Mungkin. Ada. Orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi dari ashabul maimanah, Allah katakan wa qalil, sedikit. Dari orang-orang yang datang selanjutnya di kemudian hari itu sedikit, tapi masih ada kemungkinan.
Jadi jangan pernah berkecil hati. Mungkinkah kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Mungkin. Tapi kita perlu berjuang. Taib, itu insya Allah yang akan kita bahas pada waktu ana pembahasan tentang hal ini. Mungkin ana cukupkan di sini. Sudah jam 9:03. Nah, tafadhal. Taib Ustaz, izin mungkin ada pertanyaan mungkin Ustaz. Taib, di Ikhwan mungkin ada pertanyaan langsung. Silakan. Kalau tidak ada mungkin di Ahwat. Kayaknya sudah pada berdiri yang Ahwat kayak. Mungkin panitia di Ahwat ada yang bisa bantu kasih mic. Ada? No. Di Ahwat ada panitia enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, Ana pernah mendengar pernyataan bahwa kesabaran itu adalah jalan tercepat menuju surga. Apakah kesabaran itu bisa termasuk masuk surga tanpa hisab? Masya Allah. Syukran. Masya Allah jemaah. Ya, kalau bicara kesabaran ini Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, orang-orang yang sabar itu akan dikasih balasan sama Allah tanpa perhitungan. Jadi bukan bicara masuk surga tanpa hisab ya. Tapi pahala yang diberikan kepada dia itu gak ditakar lagi sama Allah SWT. Kalau bicara orang sedekah, ya dilipat gandakan jadi 10 kali lipat, 700 kali lipat ya. Tapi kalau bicara sabar, sabar karena memang nggak ada batasannya. Jadi balasannya itu ya tanpa hisab juga pada hari kiamat. Adapun apakah kesabaran itu dapat mengantarkan orang masuk surga tanpa hisab? Iya. Termasuk jalan yang harus dilalui untuk masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena semua dituntut sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Perlu sabar. Antum duduk kayak gini jamaah, dengarkan ustadz ceramah, itu perlu sabar. Antum apalagi kalau baca jadwal, katanya jam 9 selesai. Ini kalau belum selesai, itu tambah butuh sabar lagi. Dan ana rasakan, kemarin ana ikut daurah para masyayikh ya, di Malang, di Batu. Itu kita kumpul sama ustadz-ustadz. Ana lihat ada ustadz yang ngantuk ya. Padahal akhirnya cerita ustadz, ini masalahnya ustadz. Kita ini biasa supir. Terus kalau disupirin ustadz, ngantuk ustadz. Atau biasa ceramah ustadz. Mana ada ustadz ceramah ngantuk? Kan gak mungkin. Tapi pas ustadznya duduk dengerin ceramah, ternyata butuh sabar. Butuh kesabaran. Jadi kalau bicara kesabaran itu perlu sabar itu. Maka sabar dalam melaksanakan ketaatan ya, sabar dalam menjauhkan meninggalkan larangan Allah dan sabar terhadap takdir buruk. Tapi nggak cukup. Masih ada amalan-amalan lain. Jadi benar-benar yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu ya orang-orang tadi as-sabiqun as-sabiqun. Di mana ada jalan kebaikan, dia ada di situ. Di mana ada larangan Allah, dia orang yang pertama meninggalkan larangan. Ditambah lagi semuanya membutuhkan kesabaran. Barakallahu fikum. Baik, yang bertanya bisa dikasih hadiah. Masya Allah. Nah, Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari Ikhwan? Silakan. Jadi bapak-bapak yang lainnya sabar ya, karena masih ada yang tanya gitu kan. Mohon maaf para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya mengenai tadi dari surah Al-Anbiya ayat pertama. Itu sebetulnya kalau dilihat Allah sendiri yang mengatakan ini. Latar belakang apa yang menyebabkan kok di awal
surat sudah bukan kejam ya, tapi sudah telak-telak memang memperingatkan seperti ini gitu. Jadi latar belakang mungkin para sahabat Nabi ataupun siapapun di sana yang menyebabkan kok langsung di ayat pertama diperingatkannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang kalau kita lihat ya, surat-surat yang turun di kota Mekah itu rata-rata berkaitan dengan beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Makanya kalau kita lihat bukan hanya Al-Anbiya ini ya. Kalau kita baca Al-Qari'ah, tahu-tahu langsung bicara tentang kiamat seperti itu ya. Atau Allah langsung mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka buat orang-orang yang curang ya. Atau Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin yang mendustakan hari kebangkitan. Mereka nggak percaya. Bahkan mereka pernah datang kepada Nabi SAW, mereka bawa tulang ya, dihancurkan lalu dilemparkan kepada Nabi SAW mengatakan mayyuhyil idham wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan? Siapa setelah dia jadi hancur seperti itu? Jadi latar belakangnya itu memang karena yang dihadapi sama Nabi SAW. Nah, itu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Mereka nggak percaya dengan adanya hisab. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan mereka yang menanyakan kepada Nabi, ya udah kalau memang hari kiamat itu ada, kenapa kok nggak sekarang diadakan? Maka Allah sebutkan bahwa saya telah dekat hisab mereka. Jadi semua yang akan datang sejatinya dekat, tapi mereka sibuk dengan dunia mereka gitu loh. Padahal mereka sebenarnya melihat orang-orang pada mati ya. Cuma dalam bayangan mereka mati ya selesai sudah, nggak akan ada hisab. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Taib Ustaz, sepertinya udah ada pasukan 6. Pasukan bocil sudah datang Ustaz. Atau mungkin masih ada pertanyaan di akhwat, silakan. Kali ini hadiahnya dari Safa Hijab insyaallah. Fadal. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kebetulan sebenarnya ini pertanyaan kita tukeran nih Ustaz. Afwan Ustadz, jadi Ana mau bertanya nih Ustadz, untuk di zaman sekarang nih ya Ustadz ya, orang ini kan banyak sekali memamerkan amal kebaikan ya Ustadz. Rasanya udah terlihat seperti biasa Ustadz. Lalu yang ingin saya tanyakan kan bagaimana hati ini menjaga niat ya nih Ustadz. Bagaimana beramal ini harus hati-hati menjaga niat, kadang kan mungkin terselip keriaan, menjaga hati ini kan niat penting ya Ustadz ya. Lalu bagaimana, apakah harus berhenti atau tetap menjalankan amalan itu sambil memperbaiki niat? Itu aja Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Masya Allah jamaah. Iya. Jadi ini berkaitan dengan syarat diterimanya amal ya. Apa syarat diterimanya amal? Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bicara di masa sekarang di mana banyak amalan-amalan yang kalau bicara dipamerkan, mungkin tidak dipamerkan ya, tapi terlihat sama orang, nampak sama orang. Kalau orang itu sudah niat pamer, menunjukkan kepada orang, ya sudah nggak ikhlas berarti dia. Tapi kadang-kadang kita beramal, tahu-tahu ada yang mengupload ya, ada yang menyebutkan nama kita. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Apa yang harus kita lakukan? Yang menata hati. Menata hati itu dengan meyakini kalau aku nggak ikhlas nggak ada manfaatnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau aku tidak ikhlas, apa yang aku akan dapatkan dari manusia sebenarnya? Orang itu kan biasanya kalau sekarang kepingin like, kepingin banyak yang men-share, kepingin banyak yang nonton mungkin. Tanyakan, aku dapat apa sih dari mereka? Maka dengan kita bertanya kepada diri kita, insya Allah kita bermuhasabah. Aku yang akan aku dapatkan hanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita berhenti beramal? Jangan. Jangan berhenti beramal. Karena iblis ingin engkau berhenti beramal atau engkau beramal ria.
Terus apa yang harus dilakukan? Ya beramal tapi dengan tidak riya. Usahakan. Jadi ada amalan yang memang kita tidak bisa sembunyikan. Terus gimana? Ya terus kita amalkan dengan menjaga hati. Kalau mungkin berat kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Namun kita perlu punya amalan yang tidak diketahui orang. Ini salah satu cara menjaga amalan kita. Kenapa Nabi SAW ketika pertama masuk kota Madinah, beliau mengatakan apa? Ayuhan nas afsyus salam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Ini amalan. Bisakah orang menebarkan salam tapi sembunyi-sembunyi? Bisa jemaah? Anak dalam hati Ustaz, ketemu orang nggak bisa. Itu amalan mesti ketahuan sama orang. Baik. Tapi kita harus perintah Nabi SAW kita sebarkan. Yang kedua, wa'atimut ta'am, berbagilah makanan. Boleh jadi kita bisa bagi makanan sembunyi-sembunyi, tapi kadang-kala kita berbagi dengan tetangga kita yang dia tahu kita yang kirim, ya ketahuan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Ini berkaitan dengan manusia, nggak bisa disembunyikan lagi. Kita silaturahim ya kita datang, kita berbuat baik sama mereka, sama kerabat kita. Tapi di keempat Nabi SAW berpesan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Artinya engkau benar-benar mengamalkan untuk Allah Azza wa Jalla. Soalnya kalau salat malam ketika orang tidur, antum mau pamer sama siapa? Bisa pamer masih. Pamernya di pagi hari. Ketika matanya merah, kok kenapa kok matamu merah? Iya, habis sholat malam tadi malam. Allahu Akbar. Artinya engkau suruh sembunyikan itu amal. Jadi ada amalan ibu-ibu yang memang nggak bisa disembunyikan. Ya sudah, kita jaga. Tapi ketika amalan bisa kita sembunyikan, tolong disembunyikan. Dan terus berjuang. Nggak ada ceritanya setan berhenti godain kita, nggak ada. Maka terus berjuang, minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Dan tadi dengan bermuhasabah kita tahu kayaknya anak tadi ria ya. Kayaknya anak tadi itu bukan karena Allah. Maka segera bertobat dan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, kita tutup majelis